Halo nak, kedengaran suara saya? Dengaran Umi. Iya. Kita lanjut ya. Saya alihkan ke pelajaran PKN. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya nak? Insya Allah Umi. Alhamdulillah sehat Umi. Ya, tetap jaga kesehatannya ya. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali, ya kan? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan semangat dan sehat. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Saya share ya, PPT-nya. Kelihatan? Kelihatan tidak, nak? Kelihatan Umi. Iya. Nah, kalau di minggu lalu kita sudah membahas tentang hubungan internasional, maka pada pagi hari ini kita membahas tentang perjanjian internasional. Karena salah satu hubungan negara yang satu dengan negara yang lain, pastinya salah satunya adalah adanya perjanjian internasional ataupun kerjasama internasional. Nah, nanti dalam perjanjian ini beraneka ragam, nak. Nanti ada perjanjian dalam melakukan kerjasama dalam segi perdagangan, ya kan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menjelaskan makna dari perjanjian internasional itu seperti apa. Yang kedua adalah menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam melakukan perjanjian internasional. Nah, sebenarnya di minggu lalu kita sudah sedikit ya kan menyinggung tentang tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan kerjasama internasional. Nah, tapi di sini nanti akan lebih detail lagi bagaimana pembatalan perjanjian internasional itu dan apa sebabnya bisa adanya pembatalan dari perjanjian internasional. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu makna dari perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Ya, pasti ada akibat hukumnya karena jika seseorang misalnya membuat suatu perjanjian saja ya kan, tidak usahlah kita katakan dulu negara, seorang yang melakukan perjanjian pasti dia melibatkan hukum di dalamnya, ya kan? Akibat-akibat hukumnya. Supaya apa? Supaya jika nanti ada pengkhianatan oleh salah satu pihak bisa bisa diajukan ke lembaga yang berwenang untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sepadan seperti itu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara ya dengan negara lain. Jadi antar dua negara. Jadi tidak ada perjanjian yang hanya dilakukan oleh sepihak. Ya, jadi harus ada negara lain dalam melakukan hubungan pun antara negara dengan organisasi internasional. Itu yang dimaksud dengan perjanjian internasional. Nah, menurut para ahli, jadi ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang perjanjian internasional. Ya, yang pertama adalah Konvensi Wina. Jadi Konvensi Wina ini pada tahun 1996 ini sangat terkenal sekali, nak, ya, sangat dikenal oleh banyak negara. Jadi menurut Konvensi Wina, perjanjian internasional itu adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan hukum tertentu. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 37
tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, nih ya, sebelum direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Nih, kenapa saya bikin dua nih anak ya. Ini revisi yang sekarang. Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, ya, makna dari perjanjian internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, ya. Jadi setiap negara itu berhak melakukan perjanjian internasional dengan negara manapun yang ia ingin lakukan, seperti itu dia. Banyak negara-negara yang tidak diakui secara de facto, de jure gitu ya. Tapi boleh kalau kita mau ingin melakukan hubungan perjanjian internasional. Karena itu tadi, kalau masih ingat kalian tentang prinsip terbentuknya negara, ya karena jadi tidak perlu pengakuan dari negara lain untuk melakukan perjanjian ataupun hubungan internasional. Tetapi ingat, pengakuan dari negara lain merupakan modal agar sebuah negara itu percaya dengan keberadaan negara lain. Bisa dipahami ya? Walaupun dia tidak menjadi prinsip utama, tetapi dia menjadi modal agar sebuah negara itu lebih yakin untuk melakukan sebuah hubungan internasional ataupun perjanjian internasional dengan negara yang diakui secara de jure dan de facto, ya kan? Bisa dipahami anak ya? Kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam macam-macam dari perjanjian internasional. Yang pertama itu adalah berdasarkan isinya, ya. Jadi berdasarkan isinya ada segi politis. Jadi seperti fakta pertahanan dan fakta perdamaian. Artinya apa? Sebuah negara dalam melakukan perjanjian internasional, biasanya kalau dia dalam hal politik, dia biasanya akan membahas tentang fakta-fakta pertahanan ataupun hubungan yang bisa membawa dan dampak dan manfaat untuk perdamaian negara. Misal dengan antar Indonesia bisa bekerja sama dengan PBB, ya, dalam memberantas atau menjunjung tinggi perdamaian di banyak negara di dunia internasional. Atau misalnya dengan dengan maksudnya Indonesia menjadi bagian dari negara di PBB juga seperti itu. Dalam segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan, ya kita tahu ya, kita juga negara yang masih banyak membutuhkan modal dari negara lain, ya karena makanya sering dikenal bahwa Indonesia itu banyak masih punya utang dengan negara lain, ya. Dan salah satu utang antara negara Indonesia dengan negara lain itu adalah bentuk dari salah satu kerjasama ataupun perjanjian internasional, penanaman modal, ya karena investasi asing yang dilakukan di Indonesia itu salah satu dari bentuk dan beasiswa yang diberikan negara ya untuk para pendidik di Indonesia. Dalam hukum perjanjian batas wilayah seperti Palestina dan Israel. Nah, segi kesehatan dengan maksudnya Indonesia ke UNESCO seperti itu ya, banyak ya. Jadi salah satu keterlibatan Indonesia dan organisasi-organisasi dari negara yang dilakukan oleh banyak ya. Nah, berdasarkan pihak-pihak yang terlibat, jadi dalam
ya, adalah hubungan satu